kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini setiap pribadi kami boleh hadir di tempat ini hanya karena anugerah-Mu, kesempatan, waktu yang masih Engkau berikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah bersama pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, biar nama-Mu dimuliakan, dan lewat hamba-Mu Engkau boleh berbicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita bangkit berdiri. Lagu ini berkata, jadilah saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Terakhir, dalam memaafkan kawan lawan, dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus. Dalam menggagahkan persatuan, jadilah saksi Kristus. Dalam meluaskan kerjasama, jadilah saksi Kristus. Kembali ke bait yang pertama, sesudah dirimu diselamatkan. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Roh Allah yang membangkitkan, membawa kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita mau nyanyi lagu ini untuk persiapkan hati kita dengan firman Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dari awal saya ajak teman-teman yang wanita nyanyi ini, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan. Teman-teman yang pria, mari berdoa. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Yang pria, mari nyanyi Roh Allah yang hidup. Sama-sama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Tanpa musik kita katakan, Membebaskan hidup yang terbelenggu, ini doa kami Tuhan. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alatmu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus yang telah memanggil kami untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, mulai dari keluarga kami dan sekitar kami, bahkan sampai ke ujung bumi. Teguhkan hati kami di dalam iman yang Tuhan percayakan, agar kami boleh tetap setia dan taat, melakukan bagian kami sebagai hamba-hamba-Mu, sehingga Tuhan mendapatkan kami tetap setia ketika Engkau datang kembali dan menyatakan diri-Mu bagi kami, dan dunia akan melihat sungguh Engkau Allah. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan berbicaralah bagi kami. Lembutkan hati kami yang keras dan tenangkan jiwa kami yang saat ini mungkin dalam keadaan galau, agar kami boleh duduk diam dengan tenang dan menikmati firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengerti dan iman kami boleh terbakar lagi, dan kami melakukan bagian-bagian kami sebagai anak-anak-Mu di dalam dunia ini, tanda bahwa kami mengasihi-Mu
dan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom. Baik, ada sukacita pagi ini Bapak Ibu. Amin. Saya percaya ada sukacita yang melimpah-limpah di hati kita semua. Dan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini dalam satu kitab ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan juga Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-31. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah menciptakan manusia, maka Ia juga punya tujuan untuk hal itu. Kalau Yesus memanggil kita, Dia juga punya tujuan untuk hal itu. Kedua hal ini sebenarnya hampir sama. Hanya yang membedakannya adalah posisi. Dan yang kedua adalah hal-hal yang kita akan lakukan untuk dapat menjadi terang dan garam. Kalau Adam dan Hawa diciptakan dan dipercayakan dan diberi tanggung jawab, tujuannya untuk memuliakan Allah. Kalau Tuhan Yesus memanggil kita, juga demikian untuk memuliakan Bapa di surga. Untuk memuliakan Bapa di surga. Dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karena kita tahu bahwa dosa terus berkembang, terus bertumbuh, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan itulah tugas kita yang bertambah dalam panggilan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba bawa kita ke belakang sedikit. Bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa itu. Dalam Kejadian 3 ayat 22 berkata, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Saya garis bawahi tentang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan setelah itu manusia diusir dari Taman Eden. Setelah diusir dari Taman Eden, manusia itu lebih memilih hati yang jahat. Mengabaikan hati yang baik. Maka dikatakan dalam Kejadian pasal 6 dan selanjutnya, manusia cenderung berbuat jahat. Karena ia memilih hati yang jahat. Tentu ini bertolak belakang dengan sifat-sifat Allah dan tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, kalau kita bicara tentang dipenuhi Roh Kudus, maka Bapa memberikannya kepada orang percaya dengan tujuan untuk kepentingan pekerjaan sorga. Maka kita harus mengetahui dan menyadari bahwa tanpa Roh Kudus, manusia kita itu mudah lemah, jatuh, kehilangan fokus, dan mungkin bisa tersesat. Karena keinginan daging kita ini. Dan tipu muslihat si jahat. Mengapa demikian? Karena hati manusia itu lebih menyukai atau cenderung pada hal-hal yang jahat. Yang hanya fokus untuk keinginan daging. Dan manusia sulit menaklukkan dagingnya. Karena daging manusia mudah dijebak oleh si jahat dalam segala keinginannya. Dan itu disebabkan karena akibat dosa.
Jadi Bapak tahu bahwa ini adalah sebuah persoalan bagi kita. Memang betul dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ada yang bertanya gini, agak sedikit melenceng, tapi supaya meneguhkan. Kenapa harus Yesus yang menyelesaikan dosa dan kutuk? Kenapa harus Allah yang menyelesaikan dosa dan kutuk? Karena yang mengutuk manusia adalah Allah sendiri. Dan yang mengusir manusia Allah sendiri. Dan yang bisa menyelesaikan ini hanya Allah juga. Manusia tidak bisa. Itu poin penting. Maka dikatakan di dalam Alkitab, dalam Roma pasal 3 ayat 11, tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Maka kalau kita ingin memahami konteks ini, ayat ini sebenarnya adalah bicara tentang kutipan dari Perjanjian Lama. Dan ia menyampaikan pesan yang sama juga di dalam Mazmur pasal 14 ayat 2 dan 3. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dalam Mazmur 53 ayat 2 dan 3, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah mundur ke belakang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, dikatakan. Jadi sehingga sulit bagi manusia mengasihi sesamanya dan taat kepada Allah. Oleh karena keinginannya itu. Maka melalui kematian Tuhan Yesus, kutuk dan dosa itu dicabut, dibatalkan kuasanya. Sehingga setiap mereka yang percaya tidak lagi menjadi seteru Allah, tetapi milik Allah. Nah, karena mereka ini telah menjadi milik Allah dikatakan, maka Allah mengangkat posisi mereka dari hamba dosa menjadi anak-anaknya. Nah ini Bapak Ibu, kita bersyukur atas kasih karunia Allah itu. Kita bukan lagi hamba dosa yang hatinya senang dengan hal yang jahat. Tapi kita menjadi anak-anaknya. Maka dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu dikatakan mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Jadi kita diangkat menjadi anak-anak dan diberikan Roh Kudus bagi mereka yang mengasihi Yesus dan melakukan perintahnya. Dua hal ini harus kita catat, ingat bersama-sama. Kalau ia tidak mengasihi Yesus dan tidak melakukan perintah, itu Roh Kudus tidak akan turun atasnya. Buat apa? Karena saya katakan di awal tadi bahwa Roh Kudus diberikan untuk kepentingan kerajaan sorga, bukan untuk kepentingan kita. Kalau Roh Kudus diberikan kepada kita tanpa mengasihi Yesus dan melakukan perintah-perintahnya, maka hati kita yang jahat tidak akan berjumpa dengan Roh Kudus. Roh Kudus hanya hadir pada hati yang baik. Katakan kiri kananmu, kau punya hati yang baik. Amin. Itu harus kita perkatakan supaya kita tidak lupa identitas kita sebagai anak ya. Maka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 diingatkan kita kembali. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita ini disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan dalam Yohanes 1 ayat 12 juga menjelaskan bagaimana seseorang menerima Kristus dan ia memiliki status
Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi mereka adalah anak-anak Allah, mereka yang telah diberikan roh Allah, maka mereka juga dipimpin oleh roh Allah sendiri. Dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita ini anak ya, bukan lagi hamba dosa. Anak, dan kita dipimpin oleh roh Allah. Nah, mestinya kita harus meyakini itu dalam praktek iman kita setiap hari. Itulah kenapa kita itu tidak boleh hidup dalam sebuah kemunafikan. Karena roh Tuhan memimpin kita. Dan tempat, ruang, tidak ada batas. Ia hadir karena kita anak. Kita selalu terhubung dengan Dia. Kalau Rasul Paulus katakan kita bukan lagi manusia daging. Kita adalah manusia roh. Kenapa dikatakan manusia daging? Karena daging tidak lagi berkuasa dalam diri kita karena kita anak. Tapi yang hidup di dalam kita adalah roh. Dia yang memimpin daging untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, dan itulah yang membedakan kita dengan iblis. Iblis percaya bahwa itu Allah itu ada. Tapi karena ia tidak melakukan firman, maka iblis itu tidak layak. Itu yang membedakan kita. Nah, roh kita itu daging kita dipimpin oleh roh. Roh yang memimpin kita itu, roh kita terhubung dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini bekerja sama dengan roh kita untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan baik setiap hari. Jadi mereka anak-anak Allah harus hidup serupa seperti Kristus agar dapat menjadi teladan rohani. Dikatakan melalui kehidupan yang Tuhan beri, kita dapat menjadi terang bagi dunia ini. Karena status kita sebagai anak, maka kita disebut hidup menurut roh. Maka kita juga memikirkan hal-hal yang dari roh. Walaupun kita masih hidup di bumi. Dan kita masih memiliki daging. Kita harus mulai belajar memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging dikatakan memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena Kristus pergi ke sorga untuk datang kembali. Maka kita yang hidup menurut roh dikatakan Bapak Ibu harus dipimpin oleh Roh Kudus agar sepanjang jalan iman menanti Tuhan Yesus itu datang kembali, kita melakukan tugas-tugas kita sebagai anak-anak Allah di dalam dunia ini. Nah, jadi kalau kita dipanggil menjadi anak, berarti Bapak Ibu kita juga punya tugas sebagai anak. Kalau Yesus datang ke dalam dunia ya sebagai juru selamat dan dia disebut sebagai anak Allah, ia juga punya tugas yang harus dikerjakan sampai selesai tuntas. Katakan amin. Ya, harus diselesaikan. Kita tadi sudah tahu status kita sebagai anak. Nah, sekarang status anak itu tidak boleh lepas dari kita. Itu melekat. Maka setiap orang akan melihat kita, dia itu anak Allah. Dari mana? Dari cara hidup kita. Dari sikap kita, perkataan kita. Mereka akan melihat itu. Sehingga melalui hidup kita, Bapa dikenal. Bapa dikasihi. Bapa dimuliakan. Karena semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu kan sulit bertemu dengan Allah. Dan manusia akhirnya tidak mencari Allah walaupun punya kerinduan yang besar. Kerinduan besar dan tahu suatu hari akan bertemu dengan Bapa di surga. Tapi untuk mencarinya dengan kesungguhan hati,
sangat sulit sekali. Itulah kenapa manusia kalau kita lihat yang dibicarakan setiap hari hanya hal-hal apa yang dia lihat. Yang dibicarakan tentang hal-hal perkara-perkara yang dialaminya di bumi ini. Rasa kecewanya, sakit hatinya, marahnya, itu aja. Macam-macam yang memuaskan dagingnya. Sehingga sulit bagi kita untuk memuliakan Allah. Coba kita lihat, coba kita renungkan sepanjang hari. Adakah kita bicara tentang Bapa, tentang Yesus dalam pembicaraan kita walaupun kita masih bekerja? Sedikit sekali. Sedikit sekali. Dan ini sebuah persoalan ya bagi iman kita. Kalau kita tidak pernah membicarakan tentang Bapa kita. Perhatikan Yesus dalam kesibukannya. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 17. Aku hanya menceritakan apa yang kudengar, apa yang kulihat, dan apa yang diperintahkan. Itu saja yang kusampaikan. Tidak ada yang lain. Apa pekerjaannya? Terganggu? Tidak. Tetapi yang menjadikan pekerjaan-pekerjaan itu hidup melalui kehadiran Bapa. Katakan amin. Nah, dalam poin itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa ada pekerjaan yang belum terselesaikan yang harus dikerjakan oleh kita orang-orang percaya. Kalau zaman itu murid-murid yang berhadapan dengan Tuhan. Maka Tuhan memanggil murid-murid untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dosa dan kutuk itu sudah selesai, itu tidak usah dibahas lagi. Yang harus dilakukan adalah menjadi saksi, menceritakan, memberitahukan kepada semua orang yang belum mendengar dan belum terlepas. Jadi perintah menjadi saksi itu diberikan kepada murid-murid agar mereka terus menyaksikan segala sesuatu yang telah mereka lihat, mereka alami, mereka dengar, mereka rasakan perbuatan Tuhan Yesus selama mereka bersama-sama di bumi. Itu yang mereka saksikan. Maka Tuhan memanggil mereka jadi saksi. Saksi apa? Jadi saksi apa yang telah kau lihat, apa yang telah kau dengar, apa yang telah kau rasakan. Saksikan. Kayaknya aku butuh minum kayaknya ya. Sorry. Gak apa-apa ya Bapak Ibu. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ya, memang agak serius membicarakan ini. Dan mungkin juga wajah saya agak serius kali Pak ya. Ya, haleluya. Jadi murid-murid itu disuruh pergi menjadi saksi. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Dan ini penting sekali. Sama seperti Tuhan Yesus juga menjadi saksi atas segala perbuatan Bapa dan firman yang ia terima dari Bapa. Sehingga ia harus mempercayakan itu kepada semua orang. Dan itulah tanda bahwa ia mengasihi Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 6 dan 8 berkata, aku telah menyatakan kepadamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku di dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Apa yang dilihat Yesus, dia saksikan kepada semua orang. Diterima, ditolak, dia dihina, dia ditimpuk, nggak masalah. Karena dia saksi. Nah Yesus juga melakukan hal yang sama kepada murid-murid. Apa yang telah kau lihat?
Apa yang telah kau dengar, apa yang telah kau rasakan, saksikan itu kepada semua orang. Maka melalui perintah amanat agung, Yesus memerintahkan murid-murid untuk menjadi saksi atas segala sesuatu yang Allah kerjakan di dalam dunia, di mana dunia yang tidak mengetahuinya. Nah, maka kita anak-anak Tuhan itu harus tahu kenapa kita dipanggil. Jangan hanya asal menjadi pengikut Kristus. Harus tahu. Jangan hanya bangga menjadi orang Kristen. Harus tahu Bapak Ibu. Apa yang akan kita saksikan. Bukan diri kita. Tetapi apa yang kita alami, kita rasakan bersama dengan Tuhan. Tanpa kesaksian kita, Injil itu tidak akan didengar. Maka ini penting sekali. Ya. Itulah kenapa Tuhan berkata dalam Yohanes 14 tadi. Hanya mereka yang mengasihi Yesus dan melakukan perintah, Bapa memberikan Roh Kudus buat mereka. Tujuannya apa? Untuk lebih berani menyaksikan itu. Segala perbuatan-perbuatan ajaib itu. Jadi bukan untuk kepentingan kita, untuk gagah-gagahan kita, enggak. Kita senang dipanggil, tapi kita tidak tahu kenapa kita dipanggil. Akhirnya banyak yang kecewa, banyak yang mundur, banyak yang meninggalkan imannya, banyak yang tidak sungguh-sungguh, dan banyak yang hanya duduk untuk memanaskan bangku. Karena hanya senang, tetapi tidak tahu kenapa ia dipanggil. Sama seperti ketika kita diajak sama teman-teman. Ya contoh yang mungkin lagi musim pilkada atau pemilu. Kita diajak, di sana ada anggota dewan mau datang, calon presiden mau datang. Ayo nanti dikasih uang. Ya kan? Pas pulang ada ditanya, gimana? Katanya 200.000, ternyata cuma 25.000. Nah, kecewa pulangnya. Yang satu ditanya, gimana? Saya sih diajak sama itu, nggak enak. Tadinya aku mau kerja, tapi nggak enak katanya. Ayolah, dipaksa, makanya aku datang. Banyak yang seperti itu. Sehingga tidak melakukan kehidupan panggilan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Karena terlalu sibuk. Dan akibatnya dia tidak tahu kenapa ia dipanggil. Dan ia tidak mau mengenal siapa calon pilkada itu yang akan terpilih atau anggota dewan itu. Dia nggak mau tahu. Bayangkan kalau kita seperti itu. Kita dipanggil tapi kita nggak mengenal Yesus. Apakah kita masih berharap surga? Apakah kita masih berharap bahwa kita mendapatkan upah? Padahal kita tidak mengenal Yesus. Kalau kita mengenal Yesus, maka kita mengasihi Dia. Kalau kita mengenal Yesus, maka kita hidup dalam perintah-perintahnya. Maka ketika murid-murid dikumpulkan oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas tujuan daripada panggilan itu. Apakah Tuhan tahu bahwa kita punya aktivitas di muka bumi ini? Yes. Tapi Tuhan sanggup memakai kita dalam aktivitas itu untuk terus menyuarakan, memberitakan, menceritakan kesaksian tentang kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat juga dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 hingga 12. Dikatakan di sana, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri.
namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan baik apa yang disaksikan oleh murid-murid, oleh para rasul di sini. Mereka menyaksikan tentang Yesus. Segala perbuatan Yesus yang telah terjadi dalam kehidupan orang yang lumpuh itu. Dan mereka mengakui bahwa apa yang terjadi itu bukan karena kemampuan mereka, tapi karena Yesus. Karena Yesus. Jadi untuk menjadi saksi itu tidak mudah Bapak Ibu. Untuk menjadi saksi tidak mudah. Kita butuh keberanian. Kita butuh integritas. Amin. Itu tidak mudah. Ya, kalau kita ragu-ragu nggak bisa. Dan kita siap berkorban atas kepercayaan yang kita saksikan itu. Kalau nggak mau berkorban, nggak bisa jadi saksi. Kalau masih hitung A, B, C, 3 kali 5. Kalau masih hitung-hitungan nggak bisa. Saya punya anak, saya punya istri. Kalau hitung-hitung nggak bisa jadi saksi, percayalah. Karena itu akan menyinggung segala kesenangan, kenyamanan kita. Menjadi saksi itu harus siap. Tantangannya nggak mudah. Tapi bagi mereka yang mengasihi Yesus, dia mau merelakan hatinya. Dia mau memberikan hidupnya dan menyatakan itu dengan sungguh-sungguh tanpa takut. Nah, apalagi kita ada di ruang pekerjaan yang memang misi untuk memberitakan Injil. Ada baiknya kita membicarakan itu setiap hari mungkin separuh dari jam kerja kita. Tentang kebaikan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan mengasihi dunia ini. Kita gali itu sama-sama, satu sama lain. Ya, amin. Ya, saya pernah berpikir, kenapa saya ini setiap kali ketemu orang hanya bicara tentang Yesus saja? Ketemu tukang beca, bicara Yesus. Ketemu teman, bicara Yesus. Ketemu jemaat, bicara Yesus. Jadi itu aja yang kuceritakan. Sampai orang-orang bilang, kalau dekat dia pasti ngomong tentang firman Allah aja. Waktu itu saya berpikir, Tuhan kenapa ya? Orang lain bicara sesuatu yang beda kayak supaya nyambung gitu kan. Seakan-akan gak nyambung dengan mereka. Dan waktu itu saya sempat berdoa, Tuhan tolong dong supaya saya bisa bicara yang lain. Dan setahun 2 tahun kemudian saya menyesal kenapa itu saya doa. Dan saya cabut lagi dan saya minta maaf. Karena memang kita hidup untuk menceritakan segala kebaikan dan segala kasih karunia Bapa. Karena dengan itu kita memperkenalkan Bapa kita. Kita ini kan agen-agen. Ya, karena kita dipanggil ya. Kita dipanggil, ayo ceritakan tentang aku. Karena dunia ini tidak mengenal aku dan tidak mengasihi aku. Ceritakan, kamu tampil. Jadi kalau kita dipanggil, ini kan secara khusus. Ini sesuatu yang luar biasa. Hargai, hormati, lakukan. Karena tidak semua orang dipanggil dan dipercayakan. Dan kita tidak akan pernah rugi. Karena suatu hari manusia akan bertemu dan mereka melihat upah. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi saksi itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena mereka harus memiliki integritas dan pengorbanan yang luar biasa. Yesus, kenapa dia disebut anak Allah? Kalau baca Yohanes 14, dikatakan begini. Yohanes pasal 1, dikatakan begini. Karena ia penuh belas kasihan dan kebenaran. Maka kemana Yesus pergi, ia melihat orang-orang yang butuh kasih Bapa. Dan hati yang tergerak itu menjamah banyak orang. Hati penuh belas kasihan ini harus kita miliki Bapak Ibu. Karena kita harus serupa seperti Kristus. Untuk mengasihi sesama kita. Bayangkan ya, sampai hari ini Injil itu terus digaungkan. Puji Tuhan, banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tapi masih banyak populasi Indonesia ini yang belum mengenal Tuhan.
Itu tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita sibuk dengan pindah sana, pindah sini. Boleh kita pindah gereja, tapi ingat, Injil itu harus diberitakan. Injil itu harus diberitakan. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi. Saya ini bukan murid yang pernah berjalan bersama Tuhan. Betul. Tapi dalam kehidupan keseharian kita, kita bisa mengenal Yesus, merasakan perbuatan Yesus. Bagaimana ia mengubah hidup kita. Bagaimana ia menjadikan kita menjadi berharga di matanya. Saksikan itu. Maka menjadi saksi itu penuh pengorbanan. Saya pernah berjalan bersama dengan teman saya ini cukup galak orangnya. Dia orang timur. Saya pernah dengar ceritanya, dia cukup sangat galak. Ya, suka berantem dan lain sebagainya. Nggak boleh macam-macam sama dia. Nah, waktu itu kami pergi survei satu gedung untuk acara, kegiatan. Dan mall waktu itu cukup sepi karena masih jam 10 pagi. Terus hati saya bilang gini, kenapa kamu nggak cari jiwa? Siapa tahu ada jiwa di sini, gitu kan? Terus saya pandang sebelah kanan saya, kiri kanan saya, ketemu ada seorang bapak turun dari eskalator dengan wajah yang penuh beban. Rasanya saya lihat, badannya cukup besar, agak gelap kulitnya, dan tinggi, lebih tinggi dari saya. Saya udah tinggi begini, dia masih lebih tinggi dari saya. Terus saya bilang, buruan, kita mau ketemu bapak itu. Teman saya bilang, jangan, ngapain sih? Ada pesan yang harus saya sampaikan. Akhirnya karena dia turun eskalator ini, saya juga dari sini saya berusaha, akhirnya ketemu di lantai bawah. Dan saya sapa dia, halo Pak, gimana kabar? Dia bengong juga, karena nggak kenal. Tapi saya kasih senyum Tuhan Yesus. Akhirnya dia cerita begitu banyak persoalan pergumulannya. Dan dia nangis depan saya. Wah, saya bilang ini jiwa ini. Ternyata Tuhan gak salah. Dan saya mulai memperkenalkan Yesus kepadanya. Teman saya yang tadi galak itu colek-colek saya dari belakang. Udah, nanti bisa berantem ini. Karena dia orang Palembang ternyata. Udah. Saya bilang tunggu. Dia harus mengenal Yesus. Dan singkat cerita, saya doakan dia. Dan dia nangis tersuduh-suduh. Dan setelah itu pulang. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa Roh Kudus akan memberi keberanian-keberanian itu bagi kita ketika kita belajar untuk mengasihi Yesus. Amin. Kalau nggak mengasihi Yesus, bagaimana dikasih Roh Kudus? Secara manusia saya khawatir karena dia besar. Tapi belas kasihan itu mendorong saya untuk melakukannya. Sehingga rasa takutnya di belakang. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita itu dipanggil selain menjadi saksi, kita dipanggil untuk memberitakan firman. Perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberikan firman Allah, memberitakan firman Allah dengan berani. Dan itu dimulai dari kesungguhan hati murid-murid ketika mereka memuliakan Yesus. Dikatakan dalam ayat ke-30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Amin, Bapak Ibu. Artinya Roh Kudus memenuhi seseorang untuk kepentingan sorga, yaitu Yesus dimuliakan dan dikasihi oleh semua orang dan dikenal. Kita tahu cerita ini, murid-murid itu kenapa mereka doanya seperti itu. Karena mereka dipanggil oleh imam-imam dan orang Saduki. Sungguh stop, jangan ngomong tentang Yesus lagi. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat itu dikatakan apa? Bagaimana? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih benar? Takut kepada Allah atau kepada manusia?
Dalam ketakutan itu, mereka juga punya hati yang membara untuk menyampaikan Injil. Karena banyak orang-orang yang membutuhkan Yesus. Jadi keberanian mereka mendorong mereka sendiri untuk berdoa meminta Tuhan tolong. Maksud saya, belas kasihan yang ada dalam diri mereka mendorong mereka untuk terus berani memberitakan Injil. Ya kan? Bukan menjadi takut, sembunyi. Ya kan? Nanti kita ditolak, nanti kita diancam lagi, kita dipenjara. Saya percaya Tuhan akan membela kita dalam hal-hal itu. Bahkan hal-hal yang tidak kita ketahui, kita tidak mampu sampaikan. Roh Kudus mampukan kita. Itu janji Tuhan. Dan dimulai dari hati yang mengasihi Yesus. Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak kita untuk mengasihi Yesus bukan hanya sebatas kata-kata. Tetapi harus dengan perbuatan. Perbuatan baik. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, maka semua sifat-sifat yang keluar dari dalam diri kita itu adalah sifat-sifat yang sama, serupa yang dimiliki oleh Yesus. Nggak ada marah-marah. Nggak ada benci-benci. Nggak ada ngomongin. Dalam bekerja rajin. Selalu semangat. Penuh ketaatan. Hormat pada pemimpin. Itu yang akan muncul dalam diri kita kalau kita dipimpin Roh. Dan bayangkan kalau semua dipimpin oleh Roh. Apa yang menjadi tujuan Allah tercapai melalui kehidupan kita sama-sama. Maka kepentingan kita itu kita tanggalkan dulu kalau bicara tentang kepentingan sorga. Dan mereka yang meletakkan kepentingan di bawah dan mengutamakan kepentingan sorga, mereka tidak akan kekurangan makan dan minum. Bahkan tidak akan kekurangan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dalam hidupnya. Percayalah. Karena imannya akan hidup dan menyelamatkannya. Bagaimana bisa Pak Pendeta? Pak Pendeta bisa bicara karena Pak Pendeta pergi setelah itu dan kami di sini terus bergumul setiap hari. Saya percaya bahwa ketika kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kasih yang luar biasa, kita menjadi teratur dan disiplin. Bagaimana kita menjadi berkat dan juga bagaimana kita menikmati berkat Tuhan. Maka setiap mereka anak-anak Allah yang mengasihi Yesus, maka Allah akan tampakkan dia menjadi terang, menjadi garam, pembawa damai bagi dunia ini. Perbuatan baik kita menjadi sinkron dengan kasih Allah. Perbuatan baik kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi sebuah kemurahan bagi dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu, dunia yang gelap membutuhkan terang kita. Dan kehadiran kita itu luar biasa. Luar biasa memberi mereka ketenangan, kedamaian. Pernah dulu Bapak Ibu, waktu kunjungan-kunjungan pendengar. Jadi melalui pendengar-pendengar ini dulu, saya latih mereka untuk menjadi pemberita Injil. Jadi pendengar-pendengar waktu itu. Saya dorong mereka untuk terus memberitakan Injil. Dan mereka mencari. Puji Tuhan, semangat yang luar biasa waktu itu. Mereka dapatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan ketika kita menemukan mereka, mereka senang. Tapi persoalannya adalah mereka yang senang ini juga membutuhkan perhatian lebih, bukan hanya mendengar bahwa Tuhan tolong dia. Mereka butuh perhatian lebih seperti perbuatan-perbuatan baik, memberi, dan macam-macam. Saat itu saya terbatas secara keuangan. Saya bingung bagaimana menolong mereka. Mungkin itu satu bungkus Indomie. Punya hati untuk memberi, tapi terbatas. Tidak sedikit mereka yang bertanya, kenapa? Katanya Tuhan luar biasa.
Dan apa yang kita lakukan, kita bergumul dengan itu. Dalam pergumulan itu, Tuhan ingatkan saya bilang begini, aku panggil engkau dan mengutus engkau bukan untuk memberi itu, tapi memberitakan Injil saja. Yang di luar kemampuanmu adalah bagianku. Dan saya butuh hikmat untuk itu. Dan betul, ketika Tuhan memberi kita hikmat, kita bicara-bicara kepada mereka yang mampu. Teman kita ini begini loh, kira-kira menurut kalian gimana? Ada yang menawarkan diri. Saya mau berbagi. Dan dia berbagi. Dan dia bawakan sesuatu. Wah, dahsyat bukan? Luar biasa Bapak Ibu. Dan mereka semakin antusias semangat. Suatu hari Bapak ini kakinya terluka. Dia ada riwayat gula. Dan ketika waktu itu kami datang sudah membusuk. Karena sudah 3 bulan tidak diberitahu. Terus kita bawa ke rumah sakit. Waktu itu BPJS belum terlalu seperti sekarang ini. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada aja orang-orang yang menolong. Memudahkan bagi kami untuk masuk ke rumah sakit dan dia diobati dan sembuh. Dan itu terjadi berulang sampai 3 kali. Berapa kali? 3 kali kami bawa ke rumah sakit akibat penyakit yang sama. Dan terakhir dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, di Siloam ini, saya bawa di Siloam ini Bapak Ibu pagi-pagi, jam 11 malam kami jalan dan jam 4 pagi ternyata dia meninggal dan harus dibawa pulang. Sedangkan kita pergi dengan iman, tidak punya uang, dengan iman saja waktu itu bawa dia. Kebetulan ada dokter di situ, anak Tuhan. Saya bilang, saya ini pendeta. Saya hanya punya semangat, hati yang penuh belas kasihan untuk bawa dia kemari. Iya Pak, tapi dia harus bawa pulang karena sudah meninggal. Dan ambulans itu biayanya 500.000. Waduh, saya bilang, gimana itu? Dan puji Tuhan, si dokter ini bilang gini, baik, saya yang nanggung ambulansnya. Dan dibawalah Bapak ini pulang ke rumahnya. Karena itu Muslim ya, jadi itu kampung Muslim. Ketika kami nyampai, kami disambut dengan luar biasa satu kampung jam 4 pagi. Semua keluar rumah, keluarganya, sepupunya, dan mereka bilang gini, terima kasih sudah menolong. Karena selama ini keluarganya nggak ada yang peduli. Dan mereka berkata, terima kasih sudah menolong, dan terima kasih atas perhatiannya selama ini. Sampai diangkat ke rumah. Dan kita itu seperti menurut saya, seperti pahlawan. Dalam hati saya, Tuhan, ini bukan karena kami, karena Engkau. Karena Engkau. Jadi perbuatan baik itu harus wajib ditampilkan supaya orang boleh melihat Yesus itu ada. Dan itu bukti bahwa iman kita hidup. Katakan amin Bapak Ibu. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi perbuatan baik itu dilihat dari hati kita dan terlihat dari penampilan dan sikap kita. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kan biasanya perhiasan itu bisa mengundang mata kita untuk melihat. Makanya kalau orang ke pesta pakai perhiasan, terlihat sekali dan kita akan melihat orang itu. Karena ada sesuatu yang beda. Tidak semua orang pakai perhiasan. Ya tergantung selera. Tapi kalau kami di Sumatera, kalau seseorang pakai perhiasan bukan karena selera. Kadang-kadang juga karena pengen tampil lebih mantap. Nah bagi mereka yang melihat mudah sekali. Oh, dia punya anting-anting keren kali. Dia punya kalung gede kali gitu kan. Dia punya gelang bunyi-bunyi. Nah gitu kan. Terlihat. Nah hidup kita mestinya harus terlihat seperti itu bagi mereka. Amin Bapak Ibu.
Jangan yang jahatnya, jangan yang cueknya. Itu nggak lagi. Kita harus tampil sebagai anak-anak Allah yang memiliki hati yang baik. Bisa nggak? Bisa. Mampu nggak? Mampu. Jadi kita harus menjadi agen-agen Allah sebelum Tuhan Yesus datang kembali ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak menghasilkan buah. Ya kan? Mulai dari mana? Dari Yerusalem dikatakan, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mulai dari keluarga kita. Kita harus tampil menjadi pembawa terang, membawa garam. Ya, pada pasangan kita, anak-anak kita. Dan mulai kita lanjutkan di tempat kita bekerja. Ya, saling menyapa, saling perhatian, saling peduli. Ini sebuah kekuatan besar kalau kita saling perhatian dan peduli, ya kan? Saling menanyakan kabarnya. Jangan sampai di antara kita ada yang tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan imannya ketika ia berdampingan dengan kita. Tanyakan dong. Rasa peduli kita harus ada. Rasa perhatian kita itu harus ada. Tanya dong, Pak Yusmanto, apa sih pergumulanmu? Jangan diam aja. Harus peduli ya Pak Yus. Gitu ya. Banyak pergumulan. Ya, saya nggak tahu pergumulannya, tapi yang pasti manusia punya pergumulan. Tanya, ya kan? Kan kasihan kalau sendiri gitu ya. Tanya. Jangan bilang Pak Yusmanto itu udah kuat, badannya besar, tidak akan goyah dalam segala persoalan. Dia butuh perhatian. Kenalin dong, ya kan? Iya, jangan bilang, enggak Kak, dia kuat, dia mampu. Kenalin dong. Itu bentuk perhatian kita. Tanya kalau dia sakit. Yang lain tanya. Ya kan? Pak Ronald tanya. Ya kan? Donald gitu ya. Tanya dong. Pak Donald, masih kuat enggak? Gitu ya. Iya, kapan lagi kita mempraktekkan kehidupan-kehidupan seperti anak-anak Tuhan? Apa setelah kita masuk surga? Enggak mungkin lah. Selagi kita masih ada di bumi ini, kita mempraktekannya. Sehingga kita tersambung dan terhubung dengan Tuhan setiap hari. Ya, itu sangat indah sekali Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita tertolong. Ya. Menjadi penolong bagi kita agar kita terjaga dan menjadi seperti yang dikehendaki Allah di dalam Kristus sehingga Bapa dan Yesus dan kita itu menjadi satu. Ya kan? Amin Bapak Ibu. Ujungnya kan ke sana, menjadi satu. Nah, kalau Bapa di dalam kita, Yesus di dalam kita, kita menjadi satu. Apa ada perkara yang sulit bagi kita? Tidak ada perkara yang sulit. Bagian kita melakukan, Bapa mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Terjadi. Maka hal ini harus kita fahami bersama-sama tentang kehidupan iman orang percaya sesungguhnya. Yesus ingin kita menjadi satu seperti Dia dan Bapa menjadi satu. Ya kan? Dan itu disebabkan karena kita hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi bagi Allah kembali. Kalau Ia memanggil kita, tujuannya karena supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui tugas yang kita lakukan, Bapak Ibu, banyak orang datang kembali kepada Allah dan memuliakan Dia. Mari gunakan hidup yang Tuhan telah beri dan berkarya sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin sebelum Tuhan datang. Kita berlomba-lomba. Jangan ada yang mundur, jangan ada yang berhenti. Ayo terus berlomba-lomba. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan di dalam Tuhan. Melalui seluruh segala sesuatu, aktivitas yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengimani dan kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri. Engkau telah memberikan Roh Kudus bagi kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mulia. Kami yakin bahwa dunia membutuhkan Engkau. Oleh karena itu tolong dan mampukan kami agar boleh mereka lihat Yesus melalui hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Satukan hati kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini melalui pelayanan media yang telah Tuhan percayakan.
Kami boleh terus menyuarakan, memberitakan Injil. Sehingga semua orang-orang di luar sana yang mendengar, mereka tertarik datang kepadamu dan menyembah Engkau. Berkati Yaski dan berkati Heartline. Dan semua, baik yang ada di daerah, Tuhan berkati. Dan hamba-hambamu yang ada di tempat ini, boleh terus berkarya bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah tadi dibawakan oleh Bapak Pendeta Epi Education Hia, Emin MPD. Tuhan terus memberkati Pak Epi dalam pelayanan dimanapun juga. Menyambut firman Tuhan, saya rindu mengajak kita nyanyi lagu yang pertama kita nyanyikan tadi. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Untuk bait kedua saya ajak kita memberi persembahan mulai dari sebelah kiri saya. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Mari beri persembahan. Mulai dari sebelah kiri silakan. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Kembali ke bait pertama, sesudah dirimu diselamatkan. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa buat persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memberi kami banyak berkat-Mu yang tidak terhitung, tidak terhingga. Kami sudah memberikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kuduskan ini Tuhan. Berkati semua yang mengelolanya. Dan biar ini dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bukan sekedar menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan atau pelayanan kami, tetapi juga boleh menjamah hati mereka untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk doa syafaat dan berkat nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yusak Wijaya. Kita nyanyi Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku ruriuku dengar,
Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, bait kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di penghujung ibadah ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Kami mau mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Terima kasih kalau kami diingatkan kalau kami adalah saksi Kristus dan kami harus memberitakan semua kebaikan yang Tuhan berikan lewat kebaikan yang kami nyatakan dalam hidup kami agar Tuhan dimuliakan. Ampuni kami ya Bapa, kalau kami punya kemampuan, kami bisa, tapi kami tidak melakukannya. Biarlah apa yang kami kerjakan ke depan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, boleh kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan bagi Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Pendeta Epi yang telah Tuhan pakai di tempat kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan terus pimpin, tambahkan hikmat bijaksananya di dalam pelayanan di ladang Tuhan. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan telah pakai beliau menjadi berkat di tempat kami. Dan di hari-hari sebelumnya, Tuhan akan terus pakai Pendeta Epi menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan Tuhan juga berkati keluarganya. Terima kasih ya Bapak. Dan Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk kondisi negeri kami saat ini. Sungguh tidak baik-baik saja ya Bapak. Kami mohon dengan tulus dan dengan rendah hati untuk belas kasihan Tuhan agar masalah perekonomian, masalah ketegangan sosial yang mulai terjadi di sana sini, masalah timbul tindak pidana, kriminalitas yang semakin meningkat akibat perekonomian yang carut marut dan diakibatkan oleh karena defisit dari peranggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga banyak kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung bagi kebutuhan orang banyak. Bapa di surga, tolonglah berikan pencerahan, hikmat bijaksana kepada petinggi negeri kami ini ya Bapak. Mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Dan ingatkan setiap mereka bahwa suatu saat nanti mereka akan berhadapan muka dengan Tuhan
untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka putuskan. Dan kami percaya masih ada orang-orang baik, orang yang takut akan Tuhan yang boleh Tuhan pakai. Terima kasih ya Bapa. Engkau tolong negeri, tolong bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dengar doa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua program yang ada, yang telah kami jalankan maupun yang akan dijalankan ke depan. Tolong Tuhan pimpin ya Bapa. Dan kami percaya di dalam menjalankan setiap program ini, kami diingatkan bahwa setiap kami adalah saksi Kristus. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan sebagai buah Injil yang boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini, ataupun yang mengikutinya lewat Zoom. Tuhan, Engkau tahu, Engkau memiliki setiap hati kami, setiap pergumulan yang mereka hadapi, entah itu sakit penyakit, entah pergumulan dalam iman, pergumulan di dalam kehidupan yang mereka harus jalani dalam rumah tangga. Tolong ya Bapak, ingatkan setiap anak-anak-Mu untuk tidak pernah berhenti bersandar kepada Tuhan, tidak pernah jemu terus berharap kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan, pertolongan dan penghiburan dalam setiap kami anak-anak-Mu ini. Ya Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau bekerja dan Engkau boleh mengabulkan setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu dan menjawab setiap pergumulan yang dihadapi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, dan terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa memberkati hidup kita, memimpin dan menyertai kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita boleh menjadi saksi Kristus. Hidup kita boleh memberitakan Injil, memberikan buah-buah Injil yang boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, silakan duduk dan saat teduh.